Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Haslawati di media podcast Malabi Kemenak Mamuju, media informatif, kreatif, edukatif dan inspiratif. Media yang selalu memberikan tayangan-tayangan menarik untuk Anda dan seperti biasa selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa untuk Anda. Dan kali ini narasumber dari Penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, Al-Ustaz Henry Gunawan SUD MPD, dan beliau insya Allah akan berbagi ilmu dengan kita semua. Dan kali ini pemirsa, saatnya saya akan menyapa beliau sembari akan berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Barakallah. Memang sih kalau Al-Ustaz itu selalu nampak dari auranya loh ya. Ya, selalu cerah ceria. Walaupun di luar sana lagi hujan, ya, tapi alhamdulillah di sini masih cerah ceria kelihatan. Ya. Ustaz, kali ini kali perdana di studio? Oh ya, kalau di tempat lain, media lain, di studio lain sering berjumpa ya. Dan di podcast Malabi ini baru kali perdana ya. Pertama kali Ustaz ya. Iya. Ustaz, seperti biasa di tayangan ini kita akan memberikan satu tayangan untuk pemirsa ini, berbagi ilmu dengan pemirsa. Dan kali ini kita akan mengangkat tema nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah. Ya, apalagi kan tidak lama lagi ya akan tiba waktunya saat mana masyarakat Indonesia itu akan memberikan hak suaranya untuk seorang pemimpin. Nah, kita melirik dulu dari segi Islam, nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah. Sedikit uraiannya untuk langkah awal Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast Malabi dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya sebagai umat Islam kita patut berbangga bahwa Islam adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi hari ini kata Allah telah aku sempurnakan Islam itu sebagai agama bagimu. Nah, kesempurnaan Islam itu hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah tentunya Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Iya. Itu semua tentunya gunanya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Salah satu tentunya yang diatur dalam Islam adalah tentang aspek kepemimpinan. Ya. Ini sangat penting karena memang sejatinya kita ini kan manusia ini kan salah satu tugas pokok kita ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita semua adalah salah satu tugas kita adalah sebagai pemimpin. Memang. Ya, pemimpin khususnya bagi diri kita sendiri. Iya. Di surat Al-Baqarah ayat ke-30 Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita ini memang salah satu tugas pokok kita ketika Allah ciptakan kita, selain kita sebagai seorang hamba Abdullah, itu kita adalah sebagai seorang khalifah. Pemimpin. Kita yang mengatur urusan-urusan yang ada di dunia ini. Maka tentunya kita harus bisa menengok bagaimana Islam itu kemudian memberikan arahan kepada kita semua, memberikan panduan kepada kita semua untuk melihat dalam hal kepemimpinan. Nah, tentunya mendekati tanggal 14 nanti ya, 14 Februari kita semuanya akan memilih, dan bagi kita umat Islam tentunya harus menyalurkan hak pilihnya. Ya, jangan kita menjadi golongan yang golput ya. Golput. Nanti kalau golput zaman sekarang golput. Kalau ada masalah apa-apa nggak punya hak dia untuk menyampaikan kritikan. Gitu. Dia kan nggak ikut. Tapi kalau kita punya menyampaikan hak suara kita, ketika nanti ada sesuatu kita punya hak untuk menyampaikan pendapat kita. Ini di negara yang bersistem demokrasi seperti negara kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Islam tentunya sudah memberikan kepada kita semua panduan-panduan terkait bagaimana cara kita memilih pemimpin-pemimpin kita. Tidak usah jauh-jauh, tentunya kita bisa melihat bagaimana kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah itu sudah menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan bagi kita semua. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah nampak pada diri Nabi itu suri teladan yang baik. Dalam hal apa? Dalam segala aspek. Ya, utamanya dalam hal kepemimpinan. Maka oleh karena itu, sebagai pengantar podcast kita pada kesempatan kali ini adalah
ada beberapa hal ya nilai-nilai kepemimpinan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau dulu memimpin. Iya. Karena Nabi itu kan manusia yang multi ini ya. Pokoknya semua hal-hal yang baik itu ada pada diri Nabi. Iya. Beliau juga seorang kepala keluarga, beliau seorang nabi dan rasul, beliau seorang pemimpin negara, pemimpin perang, panglima perang, beliau juga sebagai pemegang Baitul Mal. Ya, kalau sekarang itu bendahara negara. Iya, bendahara negara. Tentunya patut kita lihat bagaimana nilai-nilai kepemimpinan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setidaknya di sini ada 7 hal ya, ada 7 nilai-nilai kepemimpinan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan bisa menjadi panduan bagi kita semua untuk nanti memilih pemimpin-pemimpin kita. Ya kalau syukur-syukur kalau bisa nanti ada suatu sosok atau figur yang 7-7-nya ada pada dia ya, itu sudah patut kita pertimbangkan untuk kita pilih. Kalau ada 1 atau 3 ya bisa juga dipertimbangkan. Tapi kalau dari ketujuh kriteria ini tidak ada satupun yang masuk, ya itu bisa menjadi pertimbangan bagi kita untuk tentunya tidak memberikan amanah kita kepada orang itu. Yang pertama, ini Nabi Muhammad SAW itu dalam aspek kepemimpinan beliau menekankan prinsip keteladanan. Ini yang pertama. Jadi Nabi itu ketika beliau memimpin itu beliau tidak hanya sekedar menyuruh, tapi beliau langsung yang mempraktekkan. Ya, memiliki keteladanan artinya aspek kehidupan Nabi itu bisa dicontoh, diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya. Ya, ini yang pertama, keteladanan. Keteladanan ini kan tentunya diwujudkan dengan bagaimana pemimpin itu cara bicaranya. Harus santun, tidak mudah marah, ya tidak provokatif dan seterusnya. Kita bisa melihat Nabi lah. Nabi itu kan orang yang paling santun bicaranya. Beliau bisa menempatkan diri bicara kepada orang kecil, orang tua. Nah, kemudian tingkah lakunya juga. Jadi keteladanan itu kan dilihat dari akhlak. Ya. Jadi yang pertama, jadi pemimpin itu harus punya karakter yang baik sehingga dia dengan karakternya itu bisa diikuti, diteladani oleh orang lain. Karena kan memang sebuah negara ya atau sebuah lingkup organisasi itu kan dilihat dari kepalanya. Ya, kalau kepalanya baik, maka ekornya itu pun akan ikut. Tapi kalau kepalanya udah nggak baik, udah nggak bisa jadikan sebagai contoh, ya kita pastikan bahwa ini bawah-bawahnya pun akan berlutut juga. Jadi yang pertama adalah aspek keteladanan. Kemudian keteladanan itu kan juga antara ucapan dan perbuatan itu bisa diikuti. Ya, jadi bukan pemimpin yang bicaranya A tapi yang dilakukan B. Nah, ini kan tidak bisa dijadikan sebagai teladan. Kemudian yang kedua, nilai kepemimpinan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah nilai kepemimpinan yang bersikap inklusif. Ya, terbuka. Ya, Nabi itu ketika beliau memimpin di Madinah itu kan awal-awal beliau langsung membuat yang namanya Piagam Madinah. Yang mana di Piagam Madinah itu diberikan hak yang sama kepada semua penduduk kota Madinah, apapun latar belakangnya. Bahkan apapun agamanya. Karena di Madinah itu kan tidak hanya Islam ya. Kita lihat kalau di Madinah itu kan komposisinya itu kan ada Arab ya, suku Aus dan Khazraj itu yang asli di Yasrib, Madinah pada waktu itu. Kemudian ada yang dari Makkah ya, kita sebut sebagai muhajirin. Dan plus ada kabilah-kabilah Yahudi. Kabilah-kabilah Yahudi. Nah, Nabi Muhammad SAW mengatur bagaimana komponen-komponen masyarakat itu bisa hidup rukun, aman dan damai. Caranya bagaimana? Beliau menerapkan kepemimpinan yang inklusif, terbuka, mengayomi semua yang ada, memberikan semua hak yang sama. Bukan berarti kalau kan kebetulan kan Nabi Islam ya, beliau kemudian tidak memberikan hanya berpihak kepada Islam. Ini tidak dibenarkan. Ini kan juga sebenarnya cocok sosok yang terbuka ya. Cocok untuk di Indonesia. Kita kan di Indonesia kan suku banyak, bermacam, berbagai ragam. Kemudian termasuk juga agama. Maka kita harus memilih nanti sosok pemimpin yang bisa mengayomi semuanya, yang memberikan hak yang sama, ada kesetaraan. Ya, tidak ada istilah ini yang mayoritas, ini yang minoritas, yang mayoritas tidak ada perbedaan. Ya, betul. Jadi kepemimpinan yang inklusif, bukan yang eksklusif. Ya, kalau eksklusif kan seperti di negara-negara yang otoriter ya, kayak Korea Utara misalnya. Jadi hanya pokoknya apa yang diyakini oleh pemimpinnya itu yang harus dilakukan oleh tidak memperhatikan keragaman masyarakatnya.
Iya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah kepemimpinan berbasis keadilan. Ya. Keadilan. Jadi Nabi itu setiap memimpin adalah berbasis keadilan. Adil itu adalah memberikan hak yang sama kepada semuanya. Iya. Karena adil itu kan definisinya dalam Islam itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Iya. Jadi ketika orang itu berlaku adil, ya siapapun dia memiliki hak yang sama dan berhak mendapatkan sesuatu yang sama dari negara. Iya. Termasuk dalam aspek hukum di sini ya. Iya. Jadi hukum itu harus berlaku kepada semuanya. Seperti Nabi kan mengatakan, seandainya anak saya Fatimah itu mencuri, saya juga yang akan potong tangannya. Nah, ini Biasa. kita harus bisa melihat. Jadi pemimpin itu jangan yang kalau di kita itu kan sifatnya nepotisme ya. Kalau di lingkupnya, di circle-nya berbuat salah, nggak apa-apa. Tapi kalau di luar dari circle-nya harus ditindak ini. Ini berarti tidak menekankan prinsip keadilan. Iya. Kemudian adalah kepemimpinan yang partisipatif ya, pemimpinan yang melibatkan semua hak ya. Jadi pemimpin itu harus melakukan yang namanya ini ya, musyawarah dalam mengambil segala keputusan. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Nabi ketika akan melakukan hal-hal yang sifatnya penting itu selalu mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Bahkan di dalam Al-Quran itu kan dikatakan apa? Wasyawirhum fil amr. Jadi kalau kita ingin tidak kecewa, maka kita harus bermusyawarah. Dalam perang Badar, perang Uhud itu kan Nabi bermusyawarah kepada para sahabat untuk menentukan bagaimana strategi untuk melakukan itu. Kemudian ya berbasis kasih sayang ya. Pemimpin itu harus yang bisa mengayomi semuanya ya. Tidak kasar ya, tidak yang ya otoriter lah istilahnya ya. Kemudian pemimpin yang berbasis keberanian, dan nilai kepemimpinan Nabi itu adalah keberanian, ya, syuja'ah. Ya. Jadi pemimpin itu nggak boleh yang penakut. Kalau pemimpinnya lari duluan takut ya bagaimana bawahannya. Iya betul. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah ini yang penting ini ya. Ya. Baik Ustaz, ini ada 7 poin yang sempat Ustaz sampaikan, ini sangat luar biasa. Kemudian yang pertama ini tadi adalah kita melihat itu kalau memilih seorang pemimpin, sosok itu seorang pemimpin adalah berawal dari keteladanannya ya, akhlaknya dulu. Apakah ini termasuk ada dibilang rekam jejaknya dulu? Kita mau lihat. Betul. Oh ya, Ustaz, kalau kita melirik ini, kira-kira seperti ini ya, mulai dari akhlaknya, bagaimana dengan penerapannya ini di pemilu nanti di 14 Februari 2024? Apakah sudah ada memiliki hal yang seperti ini dengan 3 kandidat itu atau bagaimana ini? Ya, Ustaz. Tentunya kita tidak punya hak untuk menilai ya. Tapi kita hanya menjelaskan poin-poinnya saja. Iya. Nah, untuk bisa melihat orang itu bisa diteladani atau tidak kan sekarang ini kan gampang caranya. Sekarang ini kan serba digital, media ada di mana-mana. Jejak digital, itu yang paling penting. Jadi kalau kita ingin melihat orang ini teladan atau tidak, bagaimana kita lihat 10 tahun atau 5 tahun ke belakang. Bagaimana ucapannya, pernyataan-pernyataannya, bagaimana kemudian tingkah lakunya, ya. Apakah dia itu santun, apakah dia itu provokatif atau tidak, apakah dia itu solutif atau provokatif, itu bisa kita lihat dari jejak digitalnya. Kita masing-masing bisa menakar lah. Kan sekarang ini kan sudah serba digital, semua orang punya masing-masing punya gadget ya, punya HP. Tinggal kita lihat di Google itu muncul semua. Karena satu-satunya hal yang tidak bisa dihapus itu jejak digital. Jejak digital itu mirip-mirip kayak Rocket Art sekarang itu. Tidak bisa terhapus. Betul. Apa yang kita lakukan 10 tahun yang lalu itu tetap ada jejaknya, tidak bisa hilang. Baik Ustaz, kita berlanjut lagi nih. Kalau kita melihat lagi dari apa yang sudah disampaikan Ustaz ini, terus ada yang namanya ini kan kriteria dari kepemimpinan, ya kan, ini dari kepemimpinan. Nah terus yang memilih ini terkadang sedikit ada bermunculnya ada rasa kekecewaan, ya, tidak seperti apa yang diharapkan saat dia memilih. Nah kira-kira kalau Islam melihat seperti ini bagaimana dok? Tergolong nggak orang memilih ini, yang berikan hak suara ini dengan apa yang dilakukan dengan yang dipilih itu tidak sesuai, dianggap tidak sesuai lah dengan Al-Quran? Apakah yang memilih ini terlibat juga dalam bentuk dosa atau bagaimana? Bagaimana pandangan Islam melihat ini? Itulah tadi kenapa kita harus punya ini ya, kriteria-kriteria, panduan-panduan supaya ketika kita sudah menetapkan kriteria-kriteria itu dan kita melihat ada sosok yang
minimal mendekati kriteria-kriteria itu. Ketika kemudian dia terpilih kemudian tidak sesuai dengan aspirasi kita, ekspektasi kita, maka tentunya kita tidak terlalu terlalu kecewa. Ya, kemudian terkait orang itu nanti itu kan kita kan tidak bisa kendalikan orang di masa depan ya. Yang bisa kita tahu adalah kita lihat orang itu di masa lalu. Masa depan kan kita nggak tahu, tapi kita masih bisa melihat masa depan itu masih tanda tanya apakah nanti dia amanah atau tidak. Tapi kita bisa melihat masa lalu. Orang itu kan masa depannya bisa juga ditakar di masa lalunya. Saya terpancing lagi dengan hal itu, Pak Ustadz. Melihat jejak masa lalu. Oke lah, bagus. Tapi di masa depan, apabila itu terjadi, bagaimana dong? Apabila dia tidak tidak amanah ya. Maksudnya saya ini, Ustadz. Rekam jejaknya itu masa lalu cukup bagus. Tapi di masa depan, saat dia ini sudah terpilih atau bagaimana, tiba-tiba, wah, kayaknya sudah meleset dari apa yang sudah dia lakukan. Nah, bagaimana kita ini, Ustadz? Bagaimana menyikapinya itu? Kalau di negara kita, di negara demokrasi kan rakyat itu punya hak ya untuk menegur, punya hak dan sangat cerdas. Ya, dan itu kan dijamin oleh undang-undang. Beda kalau di negara yang negara yang tidak demokrasi, kerajaan monarki itu nggak bisa, rakyat tidak punya hak untuk mengkritik rajanya. Tapi di negara kita, kalau pemimpin kita kemudian tidak sesuai dengan relnya ya, jalur yang ditetapkan undang-undang, rakyat berhak untuk memberikan masukan untuk mengkritik. Kemudian terkait nanti kalau dia berubah atau bagaimana, apakah kita dosa atau tidak? Ya, tentunya kita tidaklah ya. Iya, gitu ya. Kan di dalam agama tapi kan sama halnya dengan memberi persaksian dong. Kan kita sudah berusaha sebaik mungkin, kan Allah mengatakan faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan tadi kita berpegang pada panduan-panduan tadi, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah. Adapun nanti dia aman atau tidak, itu urusan kepemimpinan dia kepada Allah. Luar biasa. Karena kan kita tidak menanggung dosa orang lain itu. Di dalam Islam tidak ada dosa tanggungan. Nafsi-nafsi. Iya, Ustaz. Kalau ini adalah seorang pemimpin yang kita bahas. Nah, bagaimana dengan sosok yang tidak memilih ini? Artinya dalam golput, bagaimana dalam pandangan Islam seperti itu? Ya, kalau yang kalau tidak salah ya, difatwakan di MUI itu kan tidak boleh itu. Tidak boleh. Hukumnya wajib itu memberikan hak suara ya. Karena kita kan semua sudah sepakat ini, para pemimpin kita sudah sepakat bahwa kita ini menerapkan sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi itu sistem kepemilahannya seperti ini. Tapi terkadang muncul hal seperti ini, Ustaz, karena mungkin saja sih masa lalu pernah terjadi. Ya, namanya apa tadi diistilahkan dengan teman-teman, luka lama aja nggak sembuh-sembuh, apalagi tambah lagi luka baru dong. Ya, mungkin hal itu yang membuat terjadinya golput. Nah, kira-kira Islam menyikapinya seperti apa ini? Baik. Di agama kita itu kan diajarkan untuk wala tayasu min rahmatillah. Betul. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Kita harus selalu positif. Jangan kayak nggak ada yang baik, tidak mungkin. Tidak mungkin dari 270 juta penduduk Indonesia ini, dari para calon-calon pemimpin itu, dari tiga calon nih kalau presiden itu, tidak mungkin semuanya jahat. Pasti ada aspek baiknya. Maka tidak boleh kita berputus asa, tidak boleh sama saja kayaknya biar 1, 2, 3 nanti begini aja ya, tidak boleh. Kita harus selalu berpandangan positif ya, tidak boleh. Baik Ustaz, karena waktu sudah mepet, jadi sebagai langkah akhir ini atau penutup, mungkin sedikit ada pesan kepada pemirsa menjelang pemilu ini, silakan Ustaz. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebentar lagi kita akan memilih para pemimpin kita. Sebagai umat Islam khususnya ya, kita bicara ini dalam lingkup Islam. Islam sudah memberikan panduan kepada kita semua bagaimana cara kita memilih pemimpin. Panduan tadi yang pertama adalah kita memilih pemimpin yang punya nilai-nilai kepemimpinan seperti Nabi Muhammad SAW, ya, bisa jadikan sebagai teladan. Ya, pemimpin yang punya jiwa keadilan, berkeadilan, kemudian pemimpin yang inklusif, ya, bisa mengayomi semuanya. Pemimpin yang berkasih sayang, bisa mengayomi masyarakatnya, tidak bertindak sewenang-wenang dengan kekuasaannya. Kemudian juga bisa ditambah dengan 4 sifat Nabi. Ya. Pemimpin itu harus yang pertama adalah amanah. Ya, amanah. Ya. Singkat dengan staff. Ya. Staff itu apa? Pertama, sidik. Ya. Pemimpin itu harus jujur. Tidak boleh pemimpin yang suka bohong. Ya, karena kebohongan itu akan melahirkan 1000 kebohongan lain. Kebohongan satu akan melahirkan keburukan-keburukan yang lainnya. Maka hindari pemimpin yang suka bohong.
Sekarang gampang, bisa dicek dengan jejak digitalnya. Ya. Iya. Kemudian yang kedua, T itu apa? Tablik. Iya. Pemimpin itu harus orang yang komunikatif, Iya. mampu menyampaikan gagasan, ya, punya pikiran yang kuat, ya, punya wawasan, sehingga pemimpin itu harus ada kaitannya nanti dengan yang terakhir nanti. Jadi kan sidik, tablik, kemudian amanah. Ya, pemimpin itu harus amanah, bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah fatonah. Fatonah itu apa? Kecerdasan. Ini kan ada kaitannya dengan tadi tablik. Pemimpin yang komunikatif, bisa menyampaikan gagasan, itu harus punya fatonah, kecerdasan. Ya, maka betul. Penting untuk menjadikan kecerdasan itu sebagai salah satu tolak ukur. Iya. Karena kalau pemimpin kita, mohon maaf ya, tidak cerdas, maka bagaimana dia akan membawa orang-orang yang di bawahnya. Apalagi di negara sebesar Indonesia ini, yang multi kompleks, multi masalah, dan lain sebagainya. Maka butuh orang yang punya memang kapasitas yang baik, punya wawasan yang baik untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Di dalam surat Al-Baqarah juga, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan juga dua karakter utama calon pemimpin. Pemimpin itu harus bastotan fil ilmi wal jism. Pertama, bastotan fil ilmi. Pemimpin itu harus memang cerdas. Iya. Tidak boleh kita pilih pemimpin yang asal kerja. Kalau kerja itu tukang aja bisa kerja itu. Pemimpin itu tugasnya bukan hanya sekedar bekerja. Kalau bekerja itu ya kerjaannya tukang. Pemimpin itu memang harus punya gagasan, punya wawasan, punya kecerdasan, punya intelijen dan kapasitas. Makanya tadi bastotan fil ilmi. Pemimpin yang luas pengetahuannya. Yang kedua, wal jism. Pemimpin itu harus kuat fisiknya, harus sehat. Kalau pemimpinnya sakit-sakitan, bagaimana dia bisa melaksanakan tugasnya? Jadi pemimpin itu kayak Nabi itu dalam sejarahnya kan Nabi itu tidak pernah sakit itu. Seumur hidup itu. Beliau sakit ya menjelang beliau wafat itu. Kenapa? Karena beliau menjaga fisiknya betul-betul. Makanya pemimpin itu ya fisik harus diperhatikan. Kalau kita memilih pemimpin, fisiknya harus diperhatikan. Bagaimana dia itu kira-kira peluangnya sehat, besar atau tidak? Itu juga bisa menjadi pertimbangan. Bisa menjadi pertimbangan. Tapi terkadang juga ada sosok yang besar, sosoknya gede, tapi sakit-sakitan. Ada juga yang sosoknya kecil, tapi sehat loh, Ustaz. Bisa jadi pertimbangan. Intinya tadi dua selain tadi ya, selain nilai kepemimpinan Rasulullah tadi yang ada keteladanan, kemudian ada sidik, amanah, tabligh, fatonah, adalah dua aspek tadi. Bastotan fil ilmi wal jism. Maka kita bisa lihatlah di antara calon-calon yang ada, khususnya kalau presiden kan ada 3, dari calon nomor 1, nomor 2, nomor 3, silakan mana dilihat dari 3 calon itu yang punya karakter-karakter tadi. Ya, mana yang bisa jadikan teladan, mana yang kira-kira itu dia nanti bisa adil, mana yang kira-kira dia nanti bisa bersikap inklusif, terbuka kepada semuanya, dan mana juga yang jujur, ya, yang bisa menyampaikan, komunikatif, ya. Kemudian bertanggung jawab dan punya kecerdasan, punya wawasan. Luar biasa. Jadi itu pesan buat pemirsa Ustaz ya, betul. dan untuk kita semua. Iya, Pak Ustaz. Hasrat hati ingin berlama-lama. Tapi kita durasinya ini kalau di studio podcast itu ya hanya beberapa menit saja, Ustaz. Betul. Beda dengan media-media lain. Iya, tapi tidak jadi masalah. Yang jelasnya ini banyak ilmu untuk kali ini, Ustaz. Dengan harapan kedepannya bisa lagi berbagi ilmu di sini, Ustaz ya. Baik pemirsa, usailah sudah kebersamaan kita di perbincangan agama bersama Al-Ustaz Henry Gunawan SUD MPD, penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Insyaallah kedepannya kita akan bersama lagi dengan Ustaz yang lain, tentu di tema yang lain. Saya Haslawati, tarik diri dari hadapan Anda. Salam pisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.